والعاقبات المتقين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أما بعد. Bapak Kepala Desa beserta jajarannya yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Badan Kenaziran Masjid At-Taufiq yang sama-sama juga kita hormati, para ustadz-ustadz kita yang kita muliakan dan juga kita banggakan, serta para bapak maupun ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Tiadalah sanjungan dan pujian yang dapat kita persembahkan pada pagi hari yang mulia ini kecuali hanya dengan seuntaian kata Alhamdulillah. Mari sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tanda rasa syukur dan terima kasih kita atas rahmat dan izinnya kembali kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, seraya kita melaksanakan sholat fardu subuh berjamaah sekaligus kembali melanjutkan kajian kita bulan yang lalu. Semoga kiranya apa yang kita uraikan pada pagi hari ini diberikan Allah kita senantiasa kekuatan zahir batin untuk mampu memahami sekaligus dapat pula mengamalkannya. Salawat beriring salam mari kita sampaikan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu beserta untuk seluruh keluarganya dan juga para sahabat-sahabatnya sekalian. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini beserta kedua orang tua kita, insyaallah semoga kelak memperoleh syafaat di kemudian hari. Para bapak maupun saudara, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah, pada bulan yang lalu telah kita sampaikan visi dan misi kita belajar ilmu tauhid dan ilmu tasyawuf. Visinya pada waktu yang lalu merubah pola pikir, merubah daya zikir, merubah gaya hidup, merubah keadaan hidup. Misinya juga pada waktu yang lalu mantapkan akidah, mantapkan ilmu, mantapkan akhlak, mantapkan ibadah. Sebab sebagaimana kata Allah yang pernah kita sampaikan bulan yang lalu, surah Ar-Ra'd ayat 11. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tuhan tidak akan merubah keadaan kamu, apakah ibadahnya, ilmunya, rezekinya, semuanya, saudara hadirin, jika kamu sendiri tidak berusaha untuk merubahnya. Oleh sebab itulah melalui forum pengajian kita ini harus berubah, saudara hadirin. Karena zaman semakin modern, zaman semakin canggih, saudara hadirin. Begitu juga dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 39, yamhullahu ma yasha wa yuthbitu 'indahu ummul kitab. Allah masih berhak menghapuskan apa-apa yang sudah Ia kehendaki. Allah juga masih berhak menetapkan apa-apa yang sudah Ia kehendaki. Karena di sisinya lah Lauhil Mahfuz, catatan amal ibadah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kalau begitu memang harus berubah. Oleh sebab itulah pada pagi hari ini ada 4 pilar yang perlu kita pahami dalam hidup ini. Yang pertama, apa tujuan hidup ini? Karena kalau orang tak tahu tujuannya, biar bagaimanapun pasti akan kesasar. Misalnya kita mau ke tebing tinggi nggak tahu kita Pak Bu di mana, pasti akan kesasar. Kita kan bakal mau pulang, sebagaimana yang sering kita uraikan.
Kita pindah dari 10 alam, saudara, dalam kajian tasawuf. Bukan main-main. Ya. Alam lahud, alam jabarut, alam malakut, alam ruh atau alam af'al namanya. Nanti baru alam ijsan atau alam ayah. Baru saudara hadirin juga lagi alam misal atau alam ayah, baru alam ijsan atau alam rahim atau alam ibu. Alam insan atau alam dunia. Baru nanti pindah lagi ke alam barzah atau perumahan Sukabumi yang namanya alam kubur. Nanti alam mahsyar atau alam hisab, penentuan, saudara hadirin. Baru yang terakhir alam stasiun. Kita semua pasti ke sana, saudara hadirin. Cuman problemnya ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang lambat kali, ada yang cepat kali. Oleh sebab itulah memang yang namanya ajal Pak Bu, memang gak ada orang tahu. Tapi kalau ustadz sebenarnya wajar anggap lambat-lambat pulang, saudara hadirin. Iya. Kenapa Pak Ustadz? Yang pertama, kita kan masih dibutuhkan orang untuk pencerahan dunia akhirat, saudara hadirin. Itu logikanya. Makanya wajar kami ustadz-ustadz ini memang lambat pulang, wajar. Yang kedua tersebut, makanya lambat, nggak wajar, nggak pantas, nggak sopan lah kita yang muda-muda ini mendahului yang tua, kurang sopan, saudara hadirin. Ya, mohon maaf Pak ya, bukan saya mendoakan. Nah ini para bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi kalau kita tidak tahu tersebut tujuan hidup ini, kawatlah kita ini. Ya, makanya saya kemarin nggak tahu saya di mana Masjid Taufik ini. Saya survei dulu. Kalau nggak kan kesasar awak pagi-pagi kan payah. Itulah hakikatnya Bapak Ibu. Sana pun begitu juga. Kita survei dulu nanti, saudara hadirin. Apa bisa Pak Ustaz? Bisa. Nanti saya ajarkan kajiannya, kaji belajar ilmu gaib, saudara hadirin. Ya. Belajar ilmu gaib itu memang perlu, kan alam barzah kan gaib. Kalau enggak ketemu nanti dengan Tuhan di sana, Allah tak akan ketemu, saudara hadirin. Tapi kalau sudah kita kontakkan dari sini, gampang ketemunya. Itulah sering saya sampaikan di mana-mana. Cari jodoh itu sebenarnya gampang kalau kita yang mengerti. Enggak perlu dicari, kontaknya yang perlu. Berapa banyak orang cari jodoh? Ada yang entah kemana-mana, ada yang sampai putus sandalnya, saudara hadirin. Sepatunya tinggi sebelah, habis semua, capek duit, berapa banyak? Kemana-mana cari jodoh. Ada yang sampai ke Mekah, kan bodoh awak, saudara hadirin. Ada banyak, saya lihat waktu saya haji, itu Jabal Rahmah tersebut, tempat Nabi Adam tuh, banyak kali orang suruh tulis, dibodoh-bodohi orang Arab tuh awak. Kasihkannya kertas, kasihkan spidol, tulis. Maksudnya supaya cepat dapat jodoh. Kan bodoh lah awak. Ngapainlah sampai ke sana dulu? Orang di Medan pun jodoh tuh betepek, saudara hadirin. Betepek susun paku. Kalau yang bagus-bagus cari tempat-tempat ya seperti inilah majlis taklim. Kalau memang tak ada jodoh hawa supaya keren-keren, cari di mall-mall, Sun Plaza, Carrefour dan berbagai macam. Keren, saudara hadirin. Kalau nggak dapat juga yang sedang-sedang, cari tempat-tempat rekreasi. Kalau itu juga tak ada, memang jodoh hawa memang parah kali, tunggu di terminal, saudara hadirin. Kalau kami ustaz-ustaz ini gampang cari jodoh tuh. Cuman kan bukan itu mau kita. Kecuali ustaz yang lain ini tak tahu aku. Nah inilah perlunya tujuan hidup ini. Yang kedua nanti saudara hadirin, apa pegangan hidup ini? Banyak orang sekarang kesasar juga akidahnya. Tengoklah Menteri Agama kita kan mengucapkan tersebut. Itu sebagian daripada agama Syiah itu sebenarnya. Ya, sebagian daripada agama Syiahnya itu udah lama itu. Orang dulu pun sudah ada, tapi ngapainlah kita perlu sampai tersebut diagung-agungkan. Dan itu juga belum diakui agama di Indonesia. Dulu kan cuma 4 yang diakui di Indonesia agama. Islam, Kristen, Buddha, dan juga Hindu. Sekarang dipecah belah. Buddha ada Konghucu, ada Amitabha, dan berbagai macam, saudara hadirin. Ya. Ini mengerikan, saudara hadirin, sesat.
Jangan pikir kita di sini enak, nanti di sana sudah enak. Belum tentu. Orang yang nggak kita bawa kok semuanya. Cuman kabarnya belakangan saya dengar ya melalui tersebut orang-orang yang sudah pulang ke sana. Dulu kata ustaz-ustaz harta nggak boleh dibawa, sekarang sudah boleh Pak dibawa harta. Iya, udah boleh dibawa harta ke alam barzah, cuman melalui titipan kilat. Nak yatim, fakir miskin, ya. Memang sudah boleh. Jadi kalau bapak ibu tersebut banyak hartanya, boleh dibawa melalui titipan kilat, boleh melalui anak yatim, boleh fakir miskin, boleh juga melalui kami ustaz-ustaz ini saudara hadirin. Ya siapa tahu ada niat umroh kan? Ya Ustaz, tahun depan kita umroh. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi pula. Tapi wallahu a'lam bisawab, belum tahu juga kita. Nah ini yang kedua saudara hadirin. Yang ketiga, apa gunanya hidup ini? Tengok semua hidup. Maaf kata hewan itu pun hidupnya dia. Tapi kalau samanya hidup awak dengan dia, ngapailah hidup ini? Ya, harus tersebut beda. Lembu hidup, kambing hidup, semua hidup, tumbuh-tumbuhan pun hidup. Itulah sebabnya Abu Bakar Siddiq banyak kali bangkai berjalan katanya tersebut. Manusia ini kalau tidak kontak dalamnya dianggap bangkai berjalan. Itulah sebabnya orang-orang yang tidak hidup di dalamnya itu hantu nggak takut, nggak takut, malah sering dia jadi hantu saudara hadirin. Ya, mohon maaf Pak ya, yang sekali-sekali jadi hantu mohon maaf ya. Karena di kantor-kantor biasanya banyak juga hantu. Kenapa Pak Ustadz? Datang tanda tangan, nggak nampak lagi orangnya. Apa nggak sama juga itu? Hantu juga hakikatnya. Ya, udah gajian nanti baru. Kemudian yang keempat saudara hadirin, apa pedoman, apa ya bekal hidup kita ini? Jadi empat ini yang mau kita bahas saudara hadirin. Tujuan hidup, pedoman hidup, gunanya hidup, bekal hidup. Ini pasti akan kita lalui saudara ini. Kalau tidak kita pahami empat pilar ini, bisa kita kesasar dunia akhirat saudara hadirin. Nah, oleh sebab itulah mari kita coba bahas satu persatu supaya nikmat. Yang belum makan kue silakan makan kue lagi Pak, supaya agak santai. Jangan terlalu serius sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, tujuan hidup ini Bapak Ibu sebagaimana yang digambarkan Allah dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu makanya doa itu dibuat terakhir. Jadi bagaimanapun kesudahan hidup ini adalah Rabbana atina fid dunya. Kemanapun kita berdoa panjang lebar segala macam, tapi Rabbana itu sangat perlu. Dan doa tersebut yang paling mahal kata Allah tersebut cuman 3. Yang paling mahal itu doa ibu bapak, doa minta ampun maksudnya. Doa mati dalam keadaan beriman. Ini harus dibuat setiap berdoa. Karena kalau tersebut orang tidak diampunkan dosanya, nggak ada gunanya hidup ini. Kalaupun tidak mati dalam keadaan husnul khotimah, juga nggak ada hidup ini gunanya. Ya, nanti kita bahas satu persatu. Banyak orang mati menyusahkan orang. Kenapa Pak Ustaz? Ya bayangkan, mau mati aja pun suruh cari balak 12. Apa nggak gawat? Hah? Ada. Orang hidupnya payah, 3 sendok lagi apa? Diajari kan sunat kata Rasulullah, diajari la ilaha illallah, tapi dia kepanasan karena di dalam itu nggak cocok. Tukar, minta tukar kawan itu saudara. La ilaha illallah, tukar. Yang ngajari nggak ngerti maksudnya tukar, 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 tukar tuh minta kartu kawan itu. Rupanya dulu hobinya main kiu-kiu, belum tobat-tobat. Maaf Pak ya. Nah, saya kalau saya lihat orangnya wajahnya, bisa tahu saya Pak.
Yang hobi main QQ tahu. Ya. Kenapa Pak Ustaz? Nanti kita pelajari juga ke sana. Karena ada kasab telinga, ada kasab hidup, ada kasab pandangan mata. Saya dulu pengalaman saya kasab hidung. Sebenarnya tidak boleh diceritakan, cuman karena kita guru ustad. Kalau nih orang sakit, kalau sudah yang sakit itu bau tanah, doakan air itu air aqua itu, tak akan lebih 40 hari pasti meninggal, saudara hadirin. Karena sudah bau tanah kawan tuh. Maka setiap saya kemana tersebut, saya kontakkan, ada nggak bau tanah? Tapi alhamdulillah masih bau kue, saudara hadirin. Cuman bau lontong tak ada kayaknya. Bau kue saja dia. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Ya Tuhan, berilah kami kehidupan tersebut yang bahagia dunia, bahagia akhirat, dan dilepaskan daripada siksa azab api neraka. Jadi kalau istilah bahasa sekarang Bapak Ibu, bahagia dunia, bahagia akhirat, bagaimana Pak Bu supaya kaya dunia, kaya akhirat? Inilah hidup ini. Orang yang kaya dunia belum tentu kaya di akhirat. Kata Nabi banyak yang bangkrut, ada, bahkan banyak. Orang yang kaya di dunia belum tentu kaya di akhirat. Sebaliknya pun begitu juga. Yang paling parah, saudara hadirin, dunia tersebut melarat, di akhirat pun melarat. Percuma wa Islam, saudara hadirin, kalau seperti itu. Inilah gunanya. Tidak akan berubah kalau bukan kamu yang merubahnya. Sebenarnya Allah yang merubah. Kan tidak ada kuasa kita, tapi begitulah pemurahnya, begitulah demokrasinya Allah. Seolah-olah manusia itu yang suruh merubahnya, saudara hadirin. Inna Allah la yughayyiru ma biqaum. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah. Bukan tangguh. Kalau kau tidak merubahnya, berarti COVID ini pun harus kita yang merubah. Memang iya, karena COVID ini kan memang buatan manusia yang sebenarnya. Buatan manusia ini Pak. Kalau yang paham politik sudah lain. Dulu sudah mau dibuat tersebut untuk menghancurkan manusia. Apa namanya? Flu burung, saudara hadirin. Tapi tak berhasil, digagalkan oleh Menteri Kesehatan tersebut pada saat itu Siti Fadila. Dibuat lagi, saudara hadirin, digagalkan lagi flu babi, saudara hadirin. Akhirnya tersebut Siti Fadila kan dipitnah, masuk penjara. Bekerja sama kesehatan dunia, saudara hadirin. Baru sekarang ini dibuat lagi COVID, nggak ada lagi yang membantah. Ini kata sekarang, saudara hadirin. Ya. Percaya kita COVID ada, harus percaya, wajib, namanya pun penyakit. Cuman sering kita uraikan, jangan rusak akidah kita gara-gara COVID, saudara hadirin. Karena COVID itu pun yang buat Allah, yang mengizinkan pun Allah, nanti yang menghabiskan pun Allah, yang menghilangkan pun Allah. Dan yakin dan percayalah Bapak Ibu saudara hadirin, si corona pun pasti tahu dia siapa yang mau digigitnya, saudara hadirin. Oh iya, tahu dia yang mau digigitnya. Mana lebih hebat corona ketimbang iblis? Lebih hebat iblis Pak, biar tahu. Lebih hebat iblis. Iblis itu kemana-mana tersebut selalu diganggunya kita. Banyak duit awak diganggu, nggak ada duit awak lebih parah lagi ganggunya. Ada istri awak diganggu, nggak ada istrinya, oh diganggu lagi, saudara hadirin. Bukan main-main. Nah oleh sebab itulah Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, tujuan hidup kita ini supaya bahagia dunia, bahagia akhirat. Kaya dunia, kaya akhirat. Jangan sebaliknya. Di dunia kita melarat, di akhirat pun nanti melarat. Nanti ketemu dengan siapa di neraka sakor. Siapa kan nanti kan masuk di neraka sakor tuh dia. Masalah hukum bisakor. Hanya apa yang menyebabkan lu masuk sini? Lu kan orang Islam, perumahan GMM apa namanya ya? Ya? Apa yang menyebabkan lu masuk sini? Kan lu kalau Islam, tiap kali wirid, tiap Jumat wirid, tiap subuh Ahad wirid, ngaji.
Nanti ngomong dia, saudara hadir. Apa nggak malu awak? Hah? Satu kaplingan awak di neraka syakor tuh. Nauzubillah min zalik. Ada juga berpendapat, kan enak masuk neraka Pak Ustaz. Kenapa? Semua artis-artis jumpa. Nah ini bahaya. Kalau bisa di dunia aja pun nggak usah jumpa artis, saudara hadirin. Apalagi di akhirat, ngapain? Ya. Nah inilah hidup. Bagaimana caranya Pak Ustaz supaya bisa hidup kaya dunia ke akhirat? Pertama kata Rasulullah, man aradat dunya fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang ingin sukses hidupnya dunia, kuasai ilmunya. Harus kuasai ilmunya. Itulah perlu dia belajar. Ngaji ini Pak, bukan sekedar untuk ilmu akhirat, tidak. Ilmu dunia pun bisa kita manfaatkan. Itulah bedanya. Kalau belajar agama sampai dalam, dunia akhirat dapat. Tapi kalau belajar ilmu dunia, itu cuma dunia dapat. Maka diumpamakan oleh ulama-ulama tasawuf, kalau kamu menanam tersebut padi, pasti yang namanya rumput akan tumbuh hidup. Tapi kalau kamu menanam rumput, padi pasti takkan ikut tumbuh. Itu perumpamaan. Ambil akhirat, dunia otomatis datang, saudara hadirin. Tapi kalau kau ambil dunia, akhirat belum tentu. Saya dulu Pak Bu masih kecil-kecil, itu saya sering dibawa ayah tersebut ke tempat-tempat Tuan Syekh tuh. Apa sajalah kerja Tuan Syekh di dalam, saya pikir. Cuma dipegang Quran dengan tasbih. Tiap tahun tambah banyak sawahnya, tambah lebar, tambah luas. Dibalik bantal, dibalik nanti tersebut tilam, duitnya banyak. Karena Tuan Syekh itu dulu gak mau taruhkannya di bank konvensional. Apalah kerja kawan nih. Setelah jadi ustaz, rupanya memang betul memang. Karena perlu kontaknya ke sana, saudara hadirin, supaya dapat dunia akhirat. Maka saya sekarang pun nggak mau kerja. Nggak mau saya kerja. Kenapa Pak Ustaz? Karena nggak ada yang nerima. Itu masalahnya. Ya siapa yang mau nerima, ya kan? Ya. Lebih bagus kojo 1.000, tak kojo 500. Kojo tak kojo 100. Kojo tak kojo 100. Nah ini hidup. Ya. Karena mencari rezeki itu Bapak Ibu, ada orang ditaburkan Allah dulu seperti kacang. 100.000 seperti kacang ditaburkan dulu. Ngutip satu-satu. Ada yang tinggal ngambil. Ada kelasnya lebih hebat lagi, tinggal ngambil pun dia tidak mau kalau tidak diantar Allah Subhanahu wa taala. Itu lain kelasnya, saudara hadirin. Ya. Di rumah saja kawan tuh, berzikir saja kawan tuh. Bolak-balik, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ya. Tuh almarhum Syekh Muara Mais, kalau Bapak jalan-jalan ke kampung saya sana, lewat Penyambungan, itu lewat ke atas sedikit lagi, lewat Purba Baru. Ya. Satu ketika itu datang orang minta sumbangan. Assalamualaikum Tuan Syekh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Tuan, minta sedekahlah. Dah hampir 2 hari tak makan. Kata Tuan Syekh itu, almarhum Abdul Wahab Lubis namanya. Ditanya lah istrinya, wahai Dinda, ada lagi beras kita? Ada Tuan, cuman pas sekali masak lagi. Kira-kira 5 muk lah itu sekali masak. Kalau orang mendeling kan kuat-kuat makannya, tapi mendeling yang belum jinak. Iya. Makanya kalau bapak ibu datang tamu dari kampung, tahu diuntung awak. Kalau kita di Medan ini sebaskom kecil muat 4 orang udah cukup. Ini awak datang kampung awak 2 orangnya dia, itu juga nasinya. Mikir kawan tuh. Untuk awak aja pun kurang dalam hatinya. Ya. Ada cuma tinggal 5 muk lagi sekali masak lagi. Bagaimana pendapatmu? Kenapa rupanya Tuhan? Itu ada orang minta sedekah. Sudahlah, kasihkan sajalah. Kasihkanlah tersebut tadi beras yang 5 muk tadi. Berselang sejam 2 jam sudah hadir lewat truk bawa beras yang dulu beras-beras goni itu yang 125 kilo. Berhenti kawan itu tersebut sejam 2 jam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Pak? Begini Tuan, kami sebenarnya sudah lama disuruh toke kemari, tapi belum sempat ngantar. Tengoklah pancingnya tadi sudah hadir.
bukan tanggung. Makanya rajin-rajin sedekah itu bagus. Jadi bulan depan naikkanlah, jangan kue lagi lah. Alah alah. Alah alah. Iya. Masa mau diingatkan aja kan nggak cocok lah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Ya kalau mau bagus saudara hadirin. Memang begitu. Seberapa pengorbanan kita, ya segitu yang didapat. Memang begitu dia saudara hadirin. Ya, rap turunkan kawan itu tersebut. Ada apa? Ini Tuhan satu goni mau ditaruhkan sih. Bayangkan 5 muk dibayar Allah seketika saudara hadirin 125 kilo saudara hadirin. Betapa kontak batinnya luar biasa. Seolah-olah dia tersebut bersatu, dekat tapi tak bersentuh, jauh tapi tak berantara. Inilah hebatnya saudara hadirin. Wa man aradal akhirata fa'alaihi bil. Kalau ingin sukses nanti di akhirat kata Allah, kuasai juga ilmunya. Kalau enggak berbahaya Pak di sana. Dikira enak di alam barzah. Itu kan cerita ustaz-ustaznya itu yang enak. Dia sendiri pun belum tentu enak saudara hadirin. Lah iya. Sama juga di dunia ini, pakai tipe-tipe juga dia. Ada yang tipe 125, ada yang 100, ada 70, ada 45, ada RS, ada RS. Yang lebih parah 12S-nya, RSSSSSS. Ruang sangat sempit sekali sehingga selonjor pun sangat sulit saking sempitnya saudara hadirin. Makanya awas hati-hati kalau kita nanti mati. Ya, itu tukang korek kubur tuh hati-hati saudara hadirin. Kenapa Pak Ustaz? Siapa tahu agak lambat ngantar kopinya, nanti dikecilkannya sedikit. Bahaya. Bahaya saudara hadirin. Dulu cerita orang-orang tua memang betul yang sebenarnya. Rap sudah diukur bagus pas mayat tuh kan disisakan sedikit. Sudah mau dimasukkan mayatnya, enggak muat, kurang 5 cm lagi. Wajib dikorek lagi saudara hadirin. 5 cm ke bawah udah berapa? Dimasukkan lagi, enggak muat juga. 3 kali batasnya. Kalau 3 kali tersebut enggak juga muat, itu harus dipijakkan saudara hadirin. Kenapa? Biasanya seperti itu suka kali nyerobot tanah orang lain saudara hadirin. Awas ya, itu baru tanah yang diserobot. Bagaimana pula Pak Ustaz kalau bini orang yang diserobot? Wow. Mohon maaf ya kalau ada sini pemain saudara hadirin. Mohon maaf. Bahaya bukan tanah aja seperti itu. Apalagi bini orang, istri orang diserobot. Wah. Makanya kadang-kadang saya ingatkan ustaz-ustaz nih. Kalau ustaz-ustaz gampang kali cari jodoh, cari cewek gampang. Ya semua jamaahnya perempuan rata-rata. Tanyalah Ustaz Sariaman pun kan. Perempuan semua, tinggal meti aja. Wa man aradahu ma fa'alaihi bil ilm. Barang siapa juga ingin sukses bahagia dunia akhirat, ya kuasai ilmunya. Inilah kita kuasai dunia akhirat. Kalau ilmu dunia kita kuasai, ilmu akhirat mana payah cari duitnya. Itulah perlunya sekolah itu. Soal sekolah kita resmi atau tidak terserah, yang penting ada ilmunya. Saya dulu umur-umur tersebut masih lajang Pak. Masih lajang. Saya suka berburu kemana-mana sampai subuh jam 4 baru tersebut pulang. Itu saya pinjam sepeda orang, tukang jaga malam. Karena kereta awak tak ada, sepeda aja pun tak ada. Di mana nampak tersebut ada guru katanya hebat, itu saya suka seperti itu. Nanti habis isya berangkat. Ada yang ke Sungai Mati, ada yang kemana-mana, saudara hadir. Nanti kita pinjam, kita sogoklah dengan rokok AA. Dulu ada merek AA rokoknya, saudara hadir. Union ada, AA ada, itu disogok nanti. Karena dia pulang nanti jam 7 pagi. Itulah transportasinya saudara ada. Kenapa? Karena tidak semua ilmu itu didapat di bangku sekolah. Saya ilmu hikmah tuh nggak dapat saya di bangku kuliah Pak. Kenapa alif lurus, bakok bengkok titiknya 1 itu saya dapati tertentu saudara hadir. Ya.
Ilmu hikmah Luqman Sulaiman itu saudara. Ilmu yang dalam Luqman Sulaiman dalam Al-Quran itu saudara hadir. Nah inilah yang pertama tujuan hidup kita ini Bapak Ibu, supaya sukses dunia, sukses akhirat. Kaya dunia, kaya akhirat. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Tidaklah mesti banyak duit awak, tidak. Tapi harus ingat, enggak punya duit lebih parah. Harus ingat, hati-hati. Karena duit itu separuh daripada Tuhan kalau boleh diumpamakan. Jangan pikir-pikir. Tapi kan tidak semua orang Pak Ustadz. Para nabi-nabi, rasul-rasul miskin. Mana ada yang miskin nabi-nabi, saudara hadirin? Nggak ada yang miskin. Lihat dalam sejarah, Nabi Muhammad tuh bukan tanggung kayanya, masih lajang-lajang, udah ditawan. Menikah dengan Siti Ridha, milioner saudara. Cuman tidak terpaut hatinya kepada kekayaan itu, saudara hadirin. Kita pun begitu juga, duit perlu dicari. Kalau dalam kajian nanti tasawuf, duit itu tak ada obatnya, seolah-olah Nur Muhammad. Allah menciptakan Nur Muhammad tersebut, dari situlah bahan bakunya diciptakan semua yang ada di alam ini. Kita pun begitu juga, ciptakanlah dapat duit yang banyak. Dari duit itu nanti mampu kita menciptakan berbagai macam, saudara hadirin. Musola, masjid, tempat sosial dan berbagai macam. Itu hebatnya. Ya. Yang penting cari dunia itu yang halalan thayyibah. Cari akhirat pun begitu juga. Itulah sebabnya kalau ada pendakwah, ceramah-ceramah, ustaz-ustazah, bapak ibu, saudara hadirin, kalau ia tentukan tersebut berdakwah tarifnya, besok lusa jangan pakai, tak boleh, saudara hadirin. Tak boleh lagi, saudara. Berarti bukan karena Allah. Hati-hati. Ya. Tak boleh dia, saudara hadirin. Ada orang kadang-kadang sama dengan motong kurban kemarin, hadiah boleh. Kalau ditetapkan tak boleh, bisa haram hukumnya, saudara hadirin. Saya mau motong lembunya dengan syarat kepalanya sama saya, haram hukumnya, saudara hadirin, tak boleh. Ya. Tapi kalau kita suruh orang lain tersebut memotongnya, menyembelihnya, saudara hadirin, tidak dikasih sama sekali, terlampau juga, saudara hadirin. Kita bisa sanksi, entah ditelannya duitnya, kan ada juga begitu. Kami ustaz-ustaz ini udah kebiasaan. Ada juga. Ditelap kawan tuh, ditelap panitia, maaf saya buka ke rahasia ya. Ditelap panitia itu duitnya separuh, saudara hadirin. Ya, saya udah pengalaman. Ceramah saya mengajarkan Isra Mi'raj tersebut di Marelan sana. Itu yang dikasih catatan-catatan berapa piring dipakai, berapa sendok dipakai, berapa kue segala. Itu yang dikasih salamkannya. Iya. Tapi saya tahu gitu. Saya Pak, kalau orang berbuat nanti pasti ketahuan begitu. Alhasil tersebut ya ketahuan. Kan kalau orang yang misalnya dia silap kan bisa, mohon maaf Pak Ustadz, kan ditelepon ulang. Nggak mau dia. Jadi di sana ada saudara saya ditanya, berapa dikasih orang itu Pak Ustadz? Alhamdulillah nggak dikasih, saya bilang. Marah orang tuh, saudara hadirin. Yang dikasih kertas. Nah ini harus kita juga, saudara ini hati-hati. Banyak panitia-panitia yang seharusnya 100.000 rap dikasih 50.000, ada. Saya 3 kali amplopnya pun pernah, saudara ini. Kalau tidak dikasih sama sekalian dengan amplopnya, mohon maaf, nggak ada masalah. Orang kita juga nggak bisa ngomong, mau bilang apa? Saya mengajar Pak, iya demi Allah. Alhamdulillah Pak Ustadz ini rap. Demi Allah Pak, amplop itu kosong. Tapi saya udah batin, pasti nanti datang ke rumah. Datanglah memang. Nggak bisa lah, Pak Ustadz, mohon maaf Pak Ustadz. Apanya? Saya jaga karena ada kawannya. Allah Pak Ustadz, tadi amplopnya nggak ada isinya. Alhamdulillah Pak, saya pun belum saya buka. Menjaga, saudara hati. Dikasihnya kedua kali. Alhamdulillah udah pulang, nggak ada juga, saudara hati. Ini betul saya bilang. Alhamdulillah ketiga kalinya juga nggak ada juga lagi. Ketiga kali, entah berapa agaknya amplop di kantongnya tak tahu aku. Kalau itu berantem, padahal bulan depan mau saya juga lagi dipakai. Mau saya juga dipakai. Merepetlah biniknya tersebut. Ya kan malu. Biar bagaimana malu. Sepala nggak usah pakai amplop, nggak apa-apa. Sama dengan orang pesta Pak, nauzubillah min zalik.
Awak pergi ke pesta orang tapi amplop doang. Awas, hakikatnya saudarain, orang tak banyak yang tak paham. Hakikatnya supaya rezeki kita dibuat Allah seperti itu dia, saudara hadirin. Ya, kalau memang tak ada nggak apa-apa. Salaman bagus-bagus sudah, kan tidak ada persoalan, tidak ada masalah. Orang kita pun ustaz nggak mungkin marah. Cuman kalau di sini yakin saya lebih hebat lagi, saudara hadirin. Ya, ini yang pertama tujuan hidup ini, supaya bahagia dunia, bahagia akhirat Bapak Ibu. Caranya, kuasailah ilmunya. Model yang pertama. Model yang kedua, saudara hadirin, supaya lancar rezeki kita Bapak Ibu, buatlah spesifik ibadah kita dan istiqomah. Buatlah, saudara hadirin. Saya Pak biasanya sebenarnya tak boleh ujub ya. Saya setiap sholat subuh tuh tak bangkit saya itu Pak, kalau belum sampai Isra. Itulah amalan tadi. Kita tadi cepat karena disuruh Ustadz Samsir, maka saya cepatkan. Tapi batin saya belum datang orang nanti, saya bilang. Karena sudah saya ukur itu. Habis zikir-zikir itu dapat semua, baru datang orang. Memang begitu yang sesungguhnya. Jam 6 juga lewat, 10 juga mulai kan. Kan bukan saya juga tausiahnya. Banyak juga sambut-sambutan. Nah, ini kita tengoklah, ha? Udah mau jam 7 ya? Nah ini Bapak Ibu saudara hadirin, karena ini hadis Nabi luar biasa. Siapa yang sholat subuh, kata Rasulullah, berjamaah, tidak ketinggalan takbiratul ihram yang pertama, dia tidak bangkit dari masjid itu. Maksudnya belum keluar dia, apakah baca Quran, zikir dan berbagai macam, sampai masuk waktu Isra. Waktu Isra itu kalau sekarang jam 6.15 sudah ada, tengah 7 saudara hadirin, sholat 2 rakaat sama kata Rasulullah dengan pahala haji yang mabrur dan umrah yang mabrur. Mau dicari mana saudara hadirin? Bukan tamu luar biasanya, tambah lagi majelis ilmu, subhanallah. Gampang kalinya masuk neraka surga itu sebenarnya Pak, yang sebenarnya kalau kita tahu celahnya tersebut. Buatlah spesifik amalan kita khusus, rutin dan istiqomah. Nanti keberkahan amalan itulah yang menambah tersebut rezeki kita itu. Ini yang dimaksud tuh, wa may yattaqillah. Orang yang takwa kepada Allah, jalan rezekinya nanti tak terduga-duga. Saya sudah rasakan itu Pak. Saya tak kerja apa-apa. Pikir orang saya banyak sawit, banyak segala macam. Enggak. Tapi sudah saya rasakan. Ya. Saya harus punya rumah, harus punya mobil, harus bisa haji, harus segala-galanya. Kenapa? Karena memang harus. Kalau rezeki jangan ditanya, saudara hadirin. Nggak tahu kita. Allah punya kuasa, saudara hadirin. Ya. Berapa banyak orang kaya aja banyak yang nggak pergi haji, saudara hadirin. Orang kaya tapi banyak yang belum pergi haji. Kenapa? Alasannya belum tersebut dapat panggilan. Cobalah. Entah nunggu dipanggil Israel, nggak tahu kita kan. Ya. Berapa banyak orang miskin saudara bisa haji, saudara hadirin, tak ada duitnya. Inilah rezeki itu tak terduga-duga. Buatlah amalan, saudara hadirin. Makanya kalau belajar tauhid tasawuf Bapak Ibu, yang sunnah itu rasakan seperti wajib. Harus begitu dia. Yang wajib itu rasakan hadiah Allah. Nanti baru bisa dia. Nanti tinggal lagi, nanti sebelum subuh, kapan-kapan nanti sudah dalam kaji kita, saya ajari bagaimana mengkontakkan malaikat Mikail, saudara hadirin. Kan malaikat Mikail yang nurunkan hujan, membagi rezeki itu kan malaikat Mikail. Jadi kalau kita mau pesta-pesta, hajatan, seminggu-seminggu lagi, harus dikontak itu Pak. Karena nggak semua kadang-kadang bikin hajatan itu yang bagus niatnya, nggak semua. Ada yang bikin pesta itu nggak masak-masak nasinya, ada. Ada yang bau dia, saudara hadirin. Siapa punya kerjaan? Setan kepala hitam, saudara hadirin. Punya kerjaan, tidak boleh kesepain, saudara hadirin. Harus kita kontakkan tersebut, supaya cuaca pun tersebut terang tapi tidak panas. Enak perasaan saja. Siapa punya kerjaan? Malaikat Mikail, saudara hadirin. Rezeki itu supaya lancar, nggak usah pun banyak kali. Rezeki awak cukup 1 juta satu hari udah. Masa banyak kali? Nanti banyak kali bukan apa-apa, cari bini meneh, itu masalahnya. Orang muka-muka berbini tahu nyawa ya. Nah ini perlunya yang kedua, supaya dapat dunia dan akhirat itu Bapak Ibu.
Ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Ini pilar yang pertama, tujuan hidup supaya bahagia dunia, bahagia akhirat. Pilar yang kedua, saudara hadirin, apa pedoman hidup kita ini? Kita sudah jelas pasti tahu Al-Quran dan hadis. Sebagaimana pesan Rasulullah, kan taraktu fikum amrayn, dua perkara yang aku tinggalkan, kata baginda Rasulullah. Problemnya Bapak Ibu, Al-Quran dan hadis memahaminya itu yang perlu, supaya kita jangan saling salah menyalahkan. Ini kadang-kadang gak sadar awak diadu domba oleh orang-orang tersebut, Yahudi dan orang-orang komunis, supaya saling salah menyalahkan. Akhirnya kita gontok-gontokan. Wirid salah, bid'ah. Memang gak dibuat zaman Nabi, gak dibuat memang wirid. Zaman Nabi banyak, sekarang pun gak kita buat. Nabi gak pernah naik pesawat, naik kapal laut yang namanya tersebut pergi haji, gak pernah. Ya. Makan tersebut baginda Rasulullah semua. Tapi apakah semua yang tidak dibuat Nabi, apakah tersebut bid'ah? Tidak. Inilah perlu wawasan tuh, supaya kita Islam jangan saling salah menyalahkan, buruk memburukkan, sesat menyesatkan. Ini kan berbahaya. Ya. Yang kunut, nggak mau kunut dia bid'ah. Yang kunut bid'ah. Ngapailah heboh kita? Mau kunut silakan, nggak mau kunut silakan. Yang penting jangan sampai nggak sholat subuh. Itu yang berbahaya. Mau kunut ya sidu, mau nggak pun terserah, nggak ada masalah. Banyak orang kadang-kadang menganggap wirid itu bid'ah. Padahal kalau kita kaji lebih dalam, lebih lebar, saudara, we read dari bahasa Inggris, kita read, baca. Kita baca, yang dibaca apa? Al-Quran. Ya. Yang kedua, menciptakan silaturahmi. Mana mungkin salah. Yang ketiga, menciptakan bersedekah apa adanya. Mana ada yang salah? Kalaupun salah, pribadi, individu, saudara ini. Kenapa? Seringkali menyalahkan orang. Dikasih makan kue, salah. Enggak dikasih makan kue, salah. Hah? Semua salah. Makanya banyak orang wirid, bertahun-tahun wirid itu Bapak Ibu. Ada yang tak berubah pola hidup pikirnya, saudara Adri. Bahkan ada yang tak sholat bertahun-tahun, saudara Adri, 5 waktu. Ya cuma dapat lontong mie goreng, lontong mie goreng. Lama-lama muka pun kayak lontong, saudara Adri. Loh, kenyataannya, kalaupun berubah kadang-kadang sekali-sekali Pak mie rebus. Cuman itu pun keceli awak pikir toluhnya satu karena telungkup. Rupanya dibalik, separuh itu benar longsor kuningnya, saudara Adri. Saya pernah ceramah begitu wirid, saya pantau, saya makrifatkan, ku tengok di belakang banyak bulat-bulat putih. Agaknya ini mie rebus, agaknya ini saya pikir. Ya, ku ceramahkan seperti itu. Alhamdulillah Pak, semua bulat telur itu semua, saudara hati. Dalam hati ahli bait ku rasa kacau kali Pak Ustaz, tekor awak pikir. Ya tekor lah, aturan separuh pula bagi 2 kan, jadi bulat kawan tuh. Apalagi yang udah sompel terpaksa tambahin lah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, pahami Al-Quran itu tersebut supaya bagus. Itulah sebabnya belajar Al-Quran itu sampai 5 kali hatam baru bagus sempurna. Pertama belajar bacaannya, dari Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas. Belajar kedua tersebut tidak boleh lagi salah pasohannya, tidak boleh hurufnya, tidak boleh. Kalau pertama biasa orang baca. Belajar ketiga tersebut baru betul-betul pelajari artinya. Ya, pelajari artinya tersebut supaya apa yang dibaca supaya paham kita. Contoh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau bahasa Indonesia sinonimnya aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Itu bahasanya, bahasa Indonesianya. Tapi yang pemahaman yang sesungguhnya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, bukan sekedar diucapkan Pak. Itulah sebabnya kadang-kadang syaitan iblis itu kalau cuma sekedar diucapkan dia nggak takut. Kenapa Ustaz? Dia pun sudah duluan hafal. Belum lahir awak sudah tahu dia, saudara hadirin.
Ya. Makanya bapak-bapak, ada orang pernah kesurupan, awas kalau belum siap dalamnya, jangan baca ayat kursi untuk ngusirnya. Kenapa Pak Ustaz? Kita baca ayat kursi, pala nanti dia setan yang di dalam jin tuh. Nanti dibacanya ayat meja, telentang awak saudara hadir. Kau baru ayat kursi sudah sok kali ngusirnya. Dibaca kawan tuh ayat meja, telentang awak saudara hadir. Terbalik yang kesurupan. Nah ini saya kasih tahu. Baru hatam tersebut yang ketiga, belajar lagunya. Karena biar bagaimanapun memahami Al-Quran, kalau pakai lagu memang lebih enak daripada nggak belagu. Walaupun kita tidak qori, minimal berubah dari orang lain saudara hadirin. Kecuali memang nggak bisa dirubah-rubah lagi, apa boleh buat. Kita suku Jawa, kadang-kadang tersebut memang logat bahasanya. Cuman kalau awak logat bahasanya tidak bisa bagus dengan Al-Quran tuh, jangan jadi imam awak. Kecuali tak ada yang lain lagi. Karena pernah juga ditanya orang saya, boleh Pak Ustaz imam bencong? Boleh, saya bilang. Boleh. Bencong itu pun boleh jadi imam, bukan nggak boleh. Boleh, boleh, boleh. Dengan syarat semua jamaahnya bencong saudara hadirin. Ya begitulah pula kan. Jadi kalau tahu kita tersebut logat kita nggak bagus, nah jangan jadi imam awak. Saya pernah ngalami pada saat pergi saya ke Yogyakarta bersama murid jalan lintas Semarang. Itu sholat Jumat. Itu khutbahnya semua bahasa Jawa kecuali rukunnya. Pada saat mau sholat tersebut, saya pas di belakang imam, kan nggak tahu dia ustadz kita. Ya udah, lagu Fatihah itu persis kayak lagu nembang tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waladhdallin. Kita seperti orang marhaban, terbawa hawa lagu tu awak tak terasa saudara hadirin. Awak pun tak sadar. Amin. Gimana mau dibuat? Ya terbawa. Sahnya Pak Ustaz, sah. Orang memang begitu, orang semua di situ. Ya. Tapi sadar diri awak kalau di tempat kita, jangan jadi imam awak. Pulang kampung saya, pulanglah bapak kalau nggak percaya ke si Piongot sana tapi ya. Orang Mendeling, maaf Pak Ustadz Samsir ya, orang Mendeling kami sama-sama. Iya orang Mendeling itu kan ada lagunya, selain lagu Ras, Bayati, Sika dan berbagai. Orang Mendeling kan ada lagu onang-onang. Di bantainya imamnya dia, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Awak di belakang jamaah pun kadang teringat pula pulang kampung. Salah-salah menjawab makmum tu. Oida bobaya. Hancur minah lah. Bukan lagi sholat awak ya kan. Nah, gimana mau dibuat? Itu biasa penyakit orang Mendeling. Tapi Mendeling yang belum jinak. Yang belum jinak lah. Kalau kami kan dah jinak, lubis-lubis ini kan dah jinak. Makanya luar biasa, enggak lumbang sarawar lagi saudara hadirin. Nah ini Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Pedoman hidup kita ini tentukan Al-Quran dan juga Sunnah. Sunnah itu pun ada 3 macam. Sunnah fi'liyah, qauliyah, takririyah. Semua yang diucapkan Nabi jadi hukum. Semua yang diperbuat Nabi jadi hukum. Semua yang didiamkan Nabi kalau kita melapor jadi hukum saudara hadirin. Jadi bukan semua tersebut yang enggak dibuat Nabi lantas tersebut bidah. Tidak. Ini kita kadang-kadang. Kenapa? Kurang wawasan saudara hadirin. Akhirnya sibuk. Dia saja yang paling benar. Hidup ini Bapak Ibu, makanya payah kita jadi orang baik. Karena ada penyakit kita. Penyakit pertama, banyak manusia belum siap jadi orang baik saudara hadirin. Banyak manusia belum siap jadi orang baik. Kan bahasanya kan beda. Yang kedua, banyak manusia tersebut merasa paling baik.
Yang ketiga, banyak manusia pura-pura baik, saudara hadirin. Ini penyakit tiga ini takkan bisa jadi baik. Kita tidak boleh merasa paling baik dari orang lain. Walaupun baik kita betul, tapi tidak merasa paling betul, paling baik. Oleh sebab itulah Islam itu tidak boleh saling salah menyalahkan, tapi saling asih asuh atau tersebut benahi membenahi. Tujuannya supaya bagus kita beramal ibadah. Tidak boleh, saudara hadirin. Mau pakai celana cingkrang, tidak boleh, ada masalah. Karena yang salah itu Pak, kalau nggak pakai celana. Loh, itu yang salah. Kejar-kejar orang awak, gila kawan, kan gitu. Bagaimanapun penampilan nggak ada masalah. Yang penting Islami, aktual, modern, canggih. Nah ini yang kedua, ya. Pedoman hidup kita ini Bapak Ibu tentu Al-Quran dan hadis. Bagi Bapak yang belum bisa membaca, memahami Al-Quran dan hadis tersebut, itulah gunanya suruh belajar. Apalagi ustadz-ustadz kita, ustadz-ustadz top sudah hadir di sini. Ada Samsir Lubis, ada Hendro, ada Saryaman, dan juga ustadz-ustadz yang lain. Belajarlah. Tapi udah tua Pak Ustadz, nggak apa-apa, udah tua pun nggak ada persoalan. Supaya membaca Al-Quran itu bagus. Kita wirid Yasin, tidak pernah belajar huruf Arabnya itu. Asik dibaca dari huruf Latin. Kapan mau betulnya? Karena huruf Latin itu Pak, tergantung siapa yang marangnya. Makanya kadang-kadang Yasin itu ada yang Yasin tulisannya. Ada Yasin, Yasin 21 kali pula bacanya. Sementara sebelah masjid itu ada pula Yasin di situ. Yasin, Yasin. Dengar kawan, hayya. Itu orang kok panggil-panggil aku, ada apa? Ada apa? Kapan mau bagus? Nanti sudah kita belajar bacaannya bagus, lagunya bagus, baru saudara hadirin belajar ilmu hikmah, saudara hadirin. Kalau lurus alif itu kenapa ya? Bakok, bengkok, titiknya ada, itu dipelajari. Karena ada hebat di sana ilmu hikmah. Nanti lancar semua, saudara hadirin. Kan ba, ta, sa, kan sama itu Pak, cuman beda titiknya. Dulu Al-Quran tuh tak berhuruf, tak bersuara. Ya. Al-Quran kalamullah tersebut yang pertama tak berhuruf, tak bersuara, apalagi titiknya, apalagi barisnya. Setelah diturunkan ke Lauhil Mahfuz, baru tersebut ada bacaannya, tapi belum ada titiknya, ada barisnya. Diturunkan dari malaikat Lauhil Mahfuz kepada Ibunda Rasulullah melalui malaikat Jibril, baru ada suaranya, baru ada hurufnya, belum ada titiknya, belum ada barisnya. Di zaman Abu Bakar baru ditaruhkan baris, zaman Utsman ibnu Affan baru taruhkan tersebut titiknya, baru barisnya. Kalau sempat nggak pakai titik, nggak pakai baris, gimana kita membacanya? Sedangkan yang pakai titik, pakai baris pun banyak orang tak bisa baca bagus. Ya. Nah ini perlu dipahami. Begitu juga sunnah. Supaya apa? Selamat, kata baginda Rasulullah, dunia dan akhirat. Ya. Makanya kalau bertentangan dengan Al-Quran, nggak usah dipakai. Bertentangan dengan hadis Nabi, tak usah dipakai. Inilah tujuannya kita belajar. Jadi pedoman hidup Bapak Ibu itulah Al-Quran dan hadis. Pilar yang ketiga, saudara hadirin, apa gunanya hidup ini? Semua makhluk Allah hidup Pak. Maaf kata, lembu, hewan segala macam kan hidup. Kalau samanya pula hidup awak dengan hidup dia, ngapailah pula tersebut, apa gunanya? Itulah surah Al-A'raf tuh, jelaskan Allah ayat 197. Ya. Punya hati tapi tak bisa paham, punya mata tapi tak bisa melihat, punya telinga tapi tak bisa mendengar. Ulaika kal an'am, mereka tak ada ubahnya hewan, kata Allah Subhanahu. Balhum adallu, bahkan ada yang lebih sesat lagi. Nauzubillah min zalik, setelah hadir. Ya. Nauzubillah min zalik. Jadi tujuan tersebut, gunanya kita hidup, kata Allah surat Az-Zuriyat, tidak lain untuk mengabdi dan beribadah. Jadikanlah seluruh aktivitas hidup kita ini supaya dapat pahala, jadi ibadah, saudara. Enak Islam nih Pak. Mencret aja kamar mandi dapat pahala, bayangkan mencret, apalagi gak mencret. Yang penting tahu aturannya, sebelum masuk langkahkan kaki kiri, baca doanya, kan begitu.
maaf kata, bergaul sama suami istri kan dapat pahala, kan sedekah. Apa nggak sedap? Bergaul aja kita sama suami istri dapat pahala. Berarti lebih sering bergaul lebih bagus dapat pahala. Maka tadi kecelik kecetut Ustadz kita Hendro kurasa tadi tak kena, saudara hadirin. Hilang konsentrasi itu, saudara hadirin. Saya paham. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, enak hidup ini. Semua jadi pahala dia dikira Allah Subhanahu wa taala. Bukan tanggung, saudara hadirin. Yang penting tahu aturannya. Jangan pula masuk ke kamar mandi, maaf kata, mau buang air besar. Kita masuk kamar mandi, cakap-cakap di situ tak boleh. Kadang-kadang ada orang tak sadar dia. Seminggu lagi mau tanding marhaban, lagunya masih kurang hafal. Tak sadar sambil ngeden pun dia hafal-hafal lagu. Walam, walam. Ilah. Kawan tuh tak jadi metu, saudara hadir. Ya. Inilah gunanya kita hidup ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi beribadah. Jadikanlah semua jadi ibadah, saudara hadir. Nengok orang cantik kita, subhanallah, jadi ibadah. Nengok orang kurang cantik, subhanallah, semua hakikatnya cantik. Tak ada yang jelek ciptaan Tuhan ini. Dalam syariatnya itu yang jelek. Hakikatnya semua indah, cantik, saudara hadir. Supaya jadi ibadah. Buatlah semua hidup kita ini pakai doanya. Satu-satunya agama yang ada di alam permukaan bumi ini, Bapak Ibu, yang semua ada doanya, Islam. Lain tak ada. Ya. Apalagi nanti sudah sampai Bapak Ibu, doa ma'rifat namanya. Mungkin hari ini bisa kita ajarkan, cuman belum secara luas. Sebelum kita berangkat Bapak Ibu, dalam hati, boleh Pak Ustadz, boleh dalam hati, baca syahadat satu napas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam hati, Allahu Rabbi, Muhammad Rasulullah junjunganku, Jibril, Mikail, Israfil, Israel pendampingku. Kun kata Allah, fayakun kata Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Allahu Akbar. Baru ucapkan bismillah tawakkaltu Allah. Melangkahlah dengan kaki kiri. Kalau keluar rumah, kalau masuk nanti kaki kanan. Karena rumah itu setelah masjid yang paling mulia rumah. Makanya kalau masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Ada orang kadang-kadang mau pergi kemana-mana, keluar dari rumah nggak mau kaki kanan, kaki kiri pun tak mau, dua-dua pula sekali melangkah. Itu pampir, saudara hadirin. Pampir kalau seperti itu. Ya. Itu doa bukan sembarangan. Kita minta pada Allah supaya menjaga kita tersebut, Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Karena tidak ada yang lebih hebat dari itu, Pak. Segala macam ilmu-ilmu tak ada, saudara hadirin. Itulah sebabnya kalau ada orang jahat nggak bisa tersebut tobat-tobat sampai 7 kali kita kasih tahu, kontak malaikat Israel, saudara hadirin. Insya Allah tidak lebih 40 hari pasti dipulangkan dia, saudara hadirin. Demi Allah, Pak. Ya. Orang enak hidup ini. Apa enggak berdosa Pak Ustaz mendoakan orang? Enggak boleh didoakan yang buruk, tak boleh. Doakan supaya dapat hidayah. Ya Allah, berikanlah hidayah, tapi batin. Sama kita semua. Bulan lalu kan saya ajarkan. Cuman belum saya sebutkan nama manusia yang sebenarnya. Kalau nama luarnya kan itu kan zohirnya, syariatnya itu, Pak. Karena mentang-mentang bapaknya tersebut ikut-ikut artis, bapaknya si John, mamanya si Ati, dibuatnya nama anaknya Jonti. Makanya menggatal saja pula kerjanya. Ada yang supaya ke barat-baratan. Kebetulan mamanya tersebut orang Padang, bapak orang Tengku, dibuatlah Tengku Boy Caniago. Bukan tanggung memang hebatnya, Tengku Boy Caniago. Padahal kalau disingkat TBC, saudara hadirin. Ada yang tengku dengan Arab, tengkurap, sibuk mau tengkurap saja kerja. Itu zohirnya, syariatnya. Ada yang kelewat tinggi namanya, sakit-sakitan anak tuh, dibuat nama anaknya Nur, Cahaya, Surya, Sinar, Mentari, Padri. La ilaha illallah. Awak dulu ya pun gak iso, saudara hadirin. Udah Nur, Cahaya, Surya, Sinar, Mentari, Padri. Padahal kalau disingkat Nur pangkat 6 udah cukup, saudara hadirin. Ya.
Ada yang kita salahkan orang Padang gara-gara nama keberatan. Kebetulan 2 hari yang lalu lewat tukang tilam depan rumah Hawa. Biasa kan orang Padang. Baru sakit-sakitan anak tuh, dibilanglah terus, ini gara-gara si Polan. Buruk sangka kita saudara ini. Padahal keberatan nama. Nama asli manusia ini saudara ini ada. Sebelum kita lahir sudah ada namanya. Makanya kalau ada anak kita minggat, istri kita minggat, kalau anak ya kalau bisa, kalau istri minggat nggak usah dipanggil. Kenapa? Ganti aja. Oh bahaya. Kalau dulu kan ada istilah patah tumbuh hilang berganti. Dulu, kalau sekarang patah tumbuh berganti-ganti saudara hati. Ya. Jadi kalau ada anak kita tersebut minggat, dipanggil nama aslinya, kontak pulang dia saudara hati. Itu enaknya hidup ini. Maka saya bilang tadi, nggak payah cari jodoh tuh kalau tahu kontaknya. Ngapain capek awal? Nyari 1 orang aja kok capek kali. Ngapain? Modalnya besar. Ngapain? Apalagi gadis, tengoklah gadis, mahal biayanya saudara hadirin, birokrasinya berbelit-belit. Bayangkan uang maharnya aja berapa, uang hangus. Itu uang hangus, belum uang beku. Nah, kadang-kadang dapat awak pun gadis mirip monja juga ya kadang-kadang. Lebih bagus tersebut langsung monja aja. Kalau monja kan nggak belit-belit birokrasinya. Udah was-was babeles anginnya jadi kawan tuh saudara. Nah ini untuk beribadah saudara. Cuman waktu kita terbatas, kita berikan tanya jawab ya kan. Ya memang kita lanjutkan tanya jawab. Ya nggak mungkin lah lama kali, nggak mungkin lah. Kita harus menghargai ustadz-ustadz pun banyak lagi tersebut ya. Nah mudah-mudahan insya Allah terpaksa bulan depan kita sambung lagi. Karena kajian kita ini Pak Bu bersambung terus. Memang sengaja saya susun tersebut sampai nanti tahu siapa nama Tuhan yang ke-100 saudara hadirin. Bagi bapak-bapak yang belum punya anak atau juga kepingin punya anak nanti, hakikatnya maaf beribu maaf, laki-laki perempuan kita yang buatnya saudara hadirin. Allah tuh tinggal gongnya. Itulah sebabnya menurut ilmu kesehatan tuh perempuan tersebut hamil tuh sebelah kanan tempat laki-laki, sebelah kiri tempat perempuan. Ada orang kadang-kadang nggak paham dia, ditaruhkannya di tengah-tengah, bencong saudara hati. Nah, ini nanti saya ajarkan bagaimana kun payakunnya. Hai laki-laki, hai perempuan, demi Allah Pak. Ya, astagfirullahaladzim, merinding saya. Bagaimana pula Pak Ustaz? Satu aja nggak dapat dia. Ini yang gawat tuh kadang-kadang. Ya mohon maaf Pak ya, nggak menyinggung gitu ya. Satu aja pun belum dapat anak dia. Cobalah. Ya, memang sekarang banyak kali terbalik. Dulu orang punya suami baru punya anak. Sekarang tak ada suami pun banyak kali perempuan beranak. Ya. Nah mudah-mudahan walaupun belum sempurna kajian kita sambung lagi bulan yang akan datang. Nah insyaallah sebelum kita tutup doa, akhir kata mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.